Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Baik teman-teman, sekedar informasi dari saya. Ada kesempatan buat teman-teman yang pengen mondok, pengen menghafal Quran, ada di Pondok Pesantren Tahfiz Riyadul Quran. Kami di sini masih buka karena untuk memenuhi kuota yang masih kurang. Nah, di sini ada program tahfiz, fokus tahfiz, kemudian ada program MTS, ada yang terpadu maupun non mukim ada. Jadi di sini yang berlokasi di Dasan Agung itu dekat banget dengan Islamic Center. Yang fokus di sini di Dasan Agung ini fokus untuk yang khususkan untuk yang MTS dan yang fokus tahfiz. Kemudian ada juga yang pondok 2, ini kan pondok 1. Nah, pondok 2-nya pondok 2 ada di Kodia Asri, itu khusus yang terpadu, yang kuliah maupun yang kerja ada di sana. Kemudian ada juga ini yang putra. Yang putranya itu lokasinya juga ada 2 asramanya. Yang pertama itu di dekat pasar, pas di samping pasar itu pasar Dasan Agung. Kemudian yang terpadu itu di Pagutan, jadi mungkin ada teman-temannya ataupun saudaranya yang pengen masuk pondok atau yang mau MTS di sini ataupun yang non mukim boleh pulang pergi. Halakohnya itu dari pagi, kalau nggak bisa pagi boleh sore habis pulang kerja. Kemudian untuk fasilitasnya di sini, insya Allah di sini lengkap. Yang spring bednya udah ada di sini, lemarinya sudah ada di sini, kemudian kipas angin untuk fasilitas kamarnya, dan ada mesin cuci juga. Jadi mesin cuci juga untuk jadwal cucinya itu ada di rolling, 4 kamar itu di rolling setiap harinya di rolling. Kemudian makan, insya Allah makannya terjamin, insya Allah sehat karena bukan pada pondok umumnya ya, karena di sini ada ibu dapurnya, jadi makannya itu tepat waktu. Jadi teman-teman tuh nggak usah khawatir masalah makan, dijamin di sini. Kemudian apalagi? Nah, untuk persyaratan masuknya sama seperti pada umumnya, fotokopi ijazah, fotokopi KTP, fotokopi KK, dan akte kelahiran. Itu aja yang persyaratannya. Kemudian apa ya? Nah, di sini masih kurang kuota santrinya itu masih 10 orang untuk yang fokus. Karena di sini kan ruangannya udah full. Jadi satu ruangan, satu kamar itu terisi ada yang 20, ada yang 15, ada yang 18 juga. Nah, jadi insya Allah kamarnya juga luas, ada tempat nongkrongnya juga di dalam, maksudnya kayak lagi kumpul-kumpul bareng sama teman-temannya, ada di dalam udah disediakan tempatnya. Itu enggak di dalam tuh enggak full ranjang. Jadi di sana itu adalah kita pakai ranjang susun. Insya Allah untuk kenyamanannya sih insya Allah aman di sini, dan fasilitasnya juga terjamin, dan kebersihannya juga apalagi ya, karena di sini kita kerjasama dengan santriwati, karena setiap setelah halakoh kedua tuh mereka bersih-bersih, kemudian mereka makan. Nah, untuk halakohnya di sini ada 4 kali halakoh. Yang pertama itu di jam 3 subuh, habis sholat tahajud mereka halakoh itu mereka murojaah. Kemudian halakoh kedua itu setelah sholat subuh sampai jam 6. Setelah jam 6 itu persiapan semuanya, mandi, sarapan, kemudian nanti jam 9 sampai jam 11 itu halakoh ketiga. Kemudian setelah itu istirahat lagi, lanjut lagi nanti halakoh keempat setelah ba'da asar sampai maghrib. Itu halakohnya, murojaah dan ziyadah. Kemudian apalagi itu aja kayaknya ya. Nanti kalau mau tanya yang lebih jelas lagi bisa datang ke alamat kami ke pondok di Dasan Agung Muhajiri 2.
Kemudian kalau atau bisa lewat via telepon ataupun WA. Terima kasih. Bismillah, ini Ana tunjukin fasilitas yang ada di kamar. Ini ada isinya kurang lebih 20 orang. Fasilitasnya di sini insya Allah lengkap. Dan ini spraynya harus sama ya, nggak boleh bedah. Dan di sini lemarinya juga sudah disediakan. Di sini mereka itu satu-satu. Jadi karena pakaiannya mereka itu dibatasin, jadi lemarinya cukup untuk pakaian mereka. Di sini juga dapat pakaian dari pondok, itu seragamnya ada 2, yaitu seragam pondok kemudian sama seragam angkatan. Ini teman-teman bisa lihat, ini seadanya. Ini ada rak bukunya juga, dan di sini juga ada beberapa Nah, ini piring-piringnya. Tujuannya kami di sini karena habis makan mereka langsung nyuci, kemudian langsung taruh di dalam biar nanti tuh nggak berantakan di dapur. Dan kalau udah jadwal makan mereka langsung ambil, kemudian cuci, kemudian masukin lagi ke sini. Nah, ini ada kipas anginnya. Bahkan di sini ada 2 kipas anginnya, ada di sebelah sana satu. Ini maaf ya berantakan kayak gini, namanya juga anak pondok. Ya pasti seperti ini ya. Banyak orang. Jumlah mereka itu nggak sedikit di sini. Meja, ini meja buat ngajinya ya, buat ngajinya. Oh iya, Ana akan tunjukkan tunjukin ada di situ ada tempat jemuran. Oke, stop ke belakang dulu. Jadi teman-teman di sini samping kiri kanan ini adalah tempat jemuran. Itu lumayan panjang. Sampai ke sananya panjang banget. Ini rak sepatu. Di setiap kamar pasti ada rak sepatunya. Di sebelah sininya ya, di sebelah sininya itu kamar mandi sama tempat cucinya, dan di sini dapur. Maaf agak berantakan ya, nggak apa-apa. Mereka tuh baru selesai makan soalnya. Ini air minum. Jadi mereka tuh nggak perlu cari air minum kemana-mana gitu, nggak perlu pakai galon, langsung tandonnya di sini. Ibu dapurnya sudah ke pasar, jadi lagi sepi. Bismillah. Ustazah, ma ismuki? Ismi Fatona. Min aina anti? Saya Sendopo. Taib. هذه شيخا الأستاذة فاطمة. Taib sa'as'aluha. Saya akan menanyakan kepadanya. Ustazah, udah berapa tahun di sini? Yang di Riyadul Quran? Udah 5 tahun. 5 tahun. Metode apa yang dipakai di sini? Kita pakai metode talaki. Jadi di sini kan ada halaqah wajibnya 2 kali sehari, pagi sama sore. Kalau saya sendiri memang tergantung musyrifahnya, tergantung siapa yang megang halaqah. Kalau saya sendiri biasanya saya pakai pagi itu untuk ziyadah ya, murid-murid saya minta mereka untuk pakai halaqah pagi itu untuk ziyadah. Kalau sore baru murajaah kayak gitu. Selain hafalan, saya juga persiapkan mereka tahsin. Jadi saya memberikan materi tahsin. Memang udah satu paket lah gitu kalau sama hafalan. Kalau misalnya hafalan aja tanpa tahsin kayaknya nggak lengkap gitu. Gitu. Untuk perkembangan anak-anak di sini selama anti bimbing gimana? Proses mereka menghafal cepat, ada yang cepat, ada yang telat atau gimana? Ada yang terlambat atau gimana? Oke, memang itu tergantung tiap orang gitu. Ada yang memang punya bekal dari pondoknya sebelum masuk RQ, ada yang memang dari nol gitu kan. Jadi saya lihat gitu, kalau memang dia dari nol, saya bertahap-tahap, jadi nggak saya paksa. Memang target hafalan di sini itu satu pojok ya, satu lembar hafalan untuk yang fokus, satu lembar hafalan untuk 1 hari, itu wajibnya. Tapi kalau misalnya dia dari awal gitu, dari nol, maksudnya baru pertama kali menghafal, saya biasanya pakai metode
menuntun dia untuk baca dulu, baca, memperbaiki bacaannya dulu. Setelah itu saya kasih keringanan untuk dia mempersiapkan hafalan setengah pojok minimal. Dan bahkan ada yang memang nggak sanggup setengah pojok, ya udah saya kasih 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat lah gitu. Jadi itu bertahap, nggak mungkin lah orang itu bakalan seperti itu terus kan. Jadi proses dulu. Misalnya sebulan ini mungkin saya targetkan dia bakalan bisa 1 pojok sehari. Mungkin bulan depan lagi dia pasti bisa 1 lembar sehari, seperti itu. Jadi tergantung orang. Kalau memang dia udah ada persiapan dari awal, misalnya memang dia udah pernah ngafal sebelumnya, ya saya berlakukan aturan yang sudah ditetapkan oleh pondok, itu 1 lembar sehari kayak gitu. Oke, jazakumullahu khairan katsir.